Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah mau belajar dari Bimatika Online. Saya berharap kamu memperhatikan dengan baik materi dari video ini. Nah, sekarang selamat melanjutkan belajarnya. Teman-teman, kali ini kita akan membahas materi mengenai bangun ruang sisi lengkung. Sebelumnya kita sudah mempelajari bangun ruang sisi datar. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai bangun ruang sisi lengkung yang terdiri dari tabung, bentuknya seperti ini, kemudian kerucut, ya, dan bangun ruang berbentuk bola. Mengapa disebut sisi lengkung? Karena ada bagian atau sisinya yang melengkung, ya. Tabung, kerucut, dan bola memiliki sisi melengkung. Nah, sekarang kita perhatikan tabung. Ya, bentuknya seperti ini. Ada lingkaran di atas sebagai tutup, ada lingkaran di bawah sebagai alasnya. Kemudian ada selimutnya yang melingkupi tabung ini dengan tinggi T. Dan ini adalah jari-jari R, jari-jari dari alas tabung. Mari kita identifikasi, ya, bagian-bagian dari tabung. Pertama kita akan melihat sisi, ya, sisi tabung. Ada berapakah sisi tabung? Sisi tabung ada 3, ya. Tutup, alas, dan selimut tabung. Jadi saya tulis di sini sisi tabung ada 3. Sekarang bagaimana dengan titik sudutnya? Ya, ada titik sudutnya? Titik sudutnya tidak ada, ya. Jadi titik sudutnya tidak ada. Tidak ada titik sudut. Bagaimana dengan rusuknya, ya? Ada 2 buah rusuk. Ini lingkaran ini adalah rusuk. Lingkaran yang bawah juga rusuk dari tabung. Saya tulis rusuknya ada 2. Selimut tabung. Nah, perhatikan, selimut tabung itu adalah sisi tegaknya, ya, sisi tegak ini. Nah, sisi tegak ini selimut tabung. Jika dibuka akan berbentuk persegi panjang, ya, bentuknya persegi panjang. Jadi persegi panjang gitu, ya, bentuknya ya beginilah. Kalau dibuka dia bentuknya persegi panjang. Ya, diingat-ingat ya bahwa selimut tabung adalah bentuknya persegi panjang. Mari sekarang kita lihat bagaimana menghitung volume dari tabung. Volume dari tabung saya tulis luas alas dikali tinggi, atau luas alas LA, luas alas dikali dengan tinggi. Luas alasnya berbentuk lingkaran, jadi saya bisa tulis pi R kuadrat masih dikalikan dengan T. Jadi luas alas kali tinggi atau pi R kuadrat dikali T. Pi ini nilainya bisa 3,14 atau 22/7. Sekarang kita lihat luas selimut. Ya, luas selimut sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa selimut tabung berbentuk persegi panjang. Panjang dikali lebar untuk mencari luasnya. Panjangnya itu merupakan keliling dari lingkaran. Jadi panjangnya berupa keliling lingkaran. Ini panjangnya berupa keliling lingkaran. Lebarnya berupa tinggi tabung. Jadi saya bisa tulis rumusannya menjadi keliling lingkaran 2 pi R dikali tinggi. Jadi luas selimut adalah 2 pi RT, ya, 2 pi RT. Kalau volume tadi pi R kuadrat T. Luas selimut 2 pi RT. Sekarang kita lihat luas permukaan, ya. Luas permukaan pada tabung ada, permukaannya ada berapa? Sisinya ada 3, ya. Luas lingkaran tutup, luas lingkaran alas, dan luas
selimutnya. Jadi kita jumlahkan. Saya jumlahkan di sini luas permukaan. Karena lingkaran ada 2, saya tulis 2 dikali pi r kuadrat ditambah sama luas selimut, yaitu 2 pi r t. Atau kalau kamu rangkum menjadi 2 pi r dikali r plus t. Ya, seperti ini. Mari kita lanjutkan ke kerucut. Ya, bangun ruang sisi lengkung yang berbentuk kerucut. Perhatikan, kerucut memiliki berapa sisi? Kita bahas tentang sisinya dulu. Ada dua sisi, ya, selimutnya dan sisi alas. Ya, saya tulis di sini dua sisi. Ada 2 sisinya. Kemudian kita lihat rusuknya. Ada berapa rusuknya? Ya, betul, ada satu rusuknya. Rusuknya adalah sisi lingkaran ini. Ini rusuknya. Ya, ada 1. Titik sudut ada 1. Yang mana? Ya, yang ini, yang di atas ini, ya. Selanjutnya adalah mengenai selimut kerucut. Saya akan tuliskan selimut kerucut berupa juring lingkaran. Ya, jadi harus diingat-ingat bahwa selimut kerucut merupakan juring dari lingkaran. Ya, juring lingkaran jika dilipat atau disatukan akan membentuk selimut kerucut. Ya. Nah, sekarang kita akan menghitung volume. Bagaimana menghitung volume? Mudah sekali. Volume kerucut adalah 1/3 dari volume tabung. Ya, seperti itu. Jadi 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Atau saya nulisnya 1/3 pi r kuadrat T. Ya, 1/3 pi r kuadrat T. Luas selimutnya, ya, luas selimutnya, ya, kita pahami dulu sebentar. Saya akan tambahkan beberapa hal, yaitu di sini adalah jari-jari, ya, dari kerucutnya. Ya, perhatikan, ini jari-jari kerucut. Kemudian tinggi kerucut, saya tambahkan di sini tinggi kerucut, ini tingginya, ya. Ini tinggi kerucut. Dan kemudian saya akan tulis lagi, ini adalah garis pelukis, ya. Garis pelukis itu S, garis pelukis. Nah, garis pelukis ini akan terkait dengan luas selimut, yaitu saya tulis di sini luas selimut rumusannya pi dikali jari-jari kerucut dikali garis pelukis atau S, ya, pi r s. Jadi ingat-ingat, ya, luas selimut kerucut adalah pi r s. Bagaimana dengan luas permukaannya? Ya, kita jumlahkan saja. Luas selimutnya pi rs ditambah dengan luas alas pi r kuadrat, ya. Kita lanjut, ya. Kita lanjut materi mengenai bola, ya. Bola hanya memiliki 1 buah sisi, ya. Bola memiliki 1 buah sisi, tidak ada titik sudut, ya, dan tidak ada rusuk. Nah, sekarang kita lihat bagaimana luasnya. Luas bola kita tuliskan 4 dikali pi dikali r kuadrat, ya, r-nya dikuadratkan. Untuk volume 4/3 pi r pangkat 3, ya. Hal-hal yang berkaitan mengenai tabung, kerucut, dan bola harus kamu ingat-ingat, ya, dihafalkan kalau perlu, ya, dan berlatih banyak-banyak, ya, supaya mudah untuk hafalnya. Yuk kita coba latihan soalnya. Nomor 1.
Diketahui sebuah tabung, ya tabung berarti ini ya, tabung memiliki perbandingan jari-jari dengan tinggi 3:5. Ya, saya tulis dulu perbandingannya. R jari-jari tabung banding tingginya T sama dengan 3:5. Atau bisa ditulis misalnya R per T sama dengan 3/5, gitu ya. Kemudian luas selimut tabung 480 pi cm persegi. Luas selimut, kita hafal luas selimut itu selimut sama dengan tabung 2 pi r t, gitu ya. Kalau saya teruskan, luas selimut sudah diketahui 480 pi, kemudian 2 pi RT, ya, pi sama pi kita coret, jadi 480 sama dengan 2 dikali RT, ya. Jadi nanti RT sama dengan 480 dibagi 2, 240. Nah, karena R dan T juga belum diketahui, kemudian kita ya, memiliki RT di R banding T saja, kemudian ada perkalian RT hasilnya 240, kita bisa coba menggunakan substitusi dua buah persamaan. Yang ini persamaan, ya, kita substitusi. Saya akan tulis di sini bahwa karena kita akan mencari tinggi tabung, R-nya saya ganti menjadi R sama dengan 3/5, ya, T-nya dibagi jadi pindah ke sebelah kanan menjadi dikali 3/5 dikali T. Nah, nilai R-nya ini sama dengan 3/5 T. Saya substitusikan ke persamaan yang ini. Ya, saya substitusikan. R-nya saya ganti menjadi 3/5 T. Masih dikalikan T sama dengan 240. T-nya jadi kuadrat, ya. T kuadrat. 3/5-nya saya pindahkan ke kanan. Perkalian dipindahkan menjadi pembagian. Jadi 240 dibagi 3/5. Sama saja 240 kita kalikan 5/3. Hasilnya 240 bagi 3, 80 kali 5, 400. T kuadrat sama dengan 400, T sama dengan akar dari 400, yaitu 20 cm. Ya, kita ketemu bahwa tinggi tabungnya adalah 20 cm. Memanfaatkan dua buah persamaan, kita substitusikan. Ya, kita lanjut. Nomor 2. Nomor 2. Sebuah juring akan dibuat kerucut. Jadi awalnya seperti ini, juring akan dibuat kerucut. Ini ada belum saya tambahin di sini. Di sini A, ini B, ya, titik. Saya tambahin dulu, ya, ini titik di sini A, di sini B, di sini O, gitu ya. Sebuah juring akan dibuat kerucut. Ya, juring, ingat tadi ya, selimut dari kerucut adalah sebuah juring lingkaran. Sebuah juring akan dibuat kerucut. Gambarnya seperti ini. Besar sudut refleksnya 210, ya, sudut yang ini 210 derajat. O ke A itu 18. Jadi jari-jari juring atau jari-jari juring lingkaran ini adalah 18. Saya tulis di sini. Saya tulis di sini, ini 18, ya. Maka hitunglah panjang jari-jari kerucut. Nah, perhatikan, jika ini dibuat sebuah kerucut, ya, dipertemukan titik A, saya pertemukan ke titik B, gitu ya.
maka akan terbentuk sebuah kerucut ya, seperti ini. Nah, kerucut ini sendiri memiliki jari-jari. Jadi beda jari-jari antara jari-jari juring ini dengan jari-jari kerucut yang terbentuk ya. Tapi perhatikan, jari-jari pada juring yang nilainya 18 ini akan berubah menjadi garis pelukis ya pada kerucut yang terbentuk. Jadi garis pelukis 18 ini jari-jari dari kerucut. Ya, kita diminta untuk mencari panjang jari-jari kerucut. Perhatikan, intinya di sini adalah luas juring, ya, luas juring itu sama dengan luas selimut kerucut, ya. Untuk mencari luas juring, kita pakai perbandingan saja, 210 banding 360 kita kalikan dengan luas lingkaran PR kuadrat. Perhatikan R ini adalah R juring, sama dengan luas selimut adalah PRS ya. Sekarang kita isi 210 360 kita sederhanakan, kita bagi 30 masing-masing menjadi 7/12. Kemudian dikali pi. Nah, pi-nya kita coret, pi kiri dan kanan kita coret, tinggal R kuadrat. Perhatikan R kuadrat ini adalah 18 kuadrat. 18 kita kalikan dengan 18 ya. Kemudian di sini luas selimut masih ada R sama S ya. R dan S ini R-nya adalah R kerucut ya. R kerucut, sedangkan S-nya itu sama dengan jari-jari juring, jadi sama dengan 18. Karena sama-sama ada 18 di kiri dan kanan, saya coret saja 18-nya. Nah, jadi R sama dengan 7/12 dikali 18 ya. Jadi R sama dengan, saya bagi 6 di sini ya, 3 saya bagi 6 21/2 atau berapa? 10,5 cm gitu ya. Ya, kalau ukurannya cm, anggapnya sini cm. Nah, bersama. Ya, perhatikan, ingat-ingat ya, luas juring sama dengan luas selimut. Cara cepatnya adalah mencari R kerucut itu sama dengan nih ya, sama dengan perbandingan sudut ya, sudah ada tadi 7/12 dikali jari-jari juring. Tuh cara cepatnya ya, sama aja. Nomor 3 ya, kita lanjut. Nomor 3, perbandingan volume bola dan volume tabung adalah berapa ya. Kita coba lagi nih, kita langsung aja bandingin ya. Volume bola 4/3 pi R pangkat 3. Volume tabung pi R kuadrat dikali T. Nah, ketika saya akan menuliskan T, perhatikan tinggi tabung adalah 2 kali jari-jari ya, 2 kali jari-jari. Perhatikan tinggi tabung, kalau saya kasih garis di sini ya, ini tinggi tabung adalah 2 kali ini jari-jari, ini jari-jari. Jadi tinggi tabung itu adalah 2 jari-jari. Jadi saya ganti menjadi 2 kali jari-jari ya. Perhatikan pi-nya saya coret ya, pi ya masih tersisa 4/3 R pangkat 3. Yang di bawah ada angka 2, R kali R kuadrat, jadi R pangkat 3 juga. R-nya kita coret ya. 4/3 dibagi 2. 4/3 dibagi 2 sama dengan 4/3 dikali 1/2. 4 coret, ini bagi 2. Jadi hasilnya adalah 2/3. Perbandingan volume bola dan volume tabungnya dari gambar ini adalah 2/3 ya, 2/3. Nah, silakan dilihat lagi ya penjelasannya mengenai tabung, kerucut, dan bola pada materi
bangun ruang sisi lengkung. Nah teman-teman, silakan kamu lihat lagi materi di video ini berulang-ulang agar kamu lebih mudah memahaminya. Assalamualaikum.